utusan beliau ke tengah umat manusia untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan adab. Karena dengan sempurna akhlak dan adab setiap tempat Nabi pun mengajarkan etika dan adab. Ya. Kita tahu kamar mandi itu tempat yang kotor, di situ ada najis, tapi tetap Islam mengutamakan bagi pengikutnya saat mendatangi tempat tersebut harus akhlaknya itu ditampilkan. Kalau masuk ke dalam kamar mandi, gunakan itu akhlak yang bagus, ya. Berarti dia menerapkan sunnah Nabi Muhammad. Seandainya lupa, tinggal dia keluar sebentar. Lalu apa? Meminta perlindungan kepada Allah, karena itu tempat nongkrong, ya, nongkrongnya setan. Itu penginapannya. Kamar mandi itu rumahnya, kamar mandi itu apartemennya, hotelnya, ya. Jadi semakin orang mempercantik, memperindah kamar mandinya, berarti dia mempercantik, memperindah hotelnya. Ada kamar mandi bintang 5, ada, ya. Ada TV kadang-kadang dibikin sama orang, ya, pernah masuk ke hotel kamar mandi yang mewah itu, ya. Ada TV situ, tempat mandinya itu kayak kasur dibuatnya gitu, mandinya itu berendamnya kayak kurang selimut saja, ya, mungkin selimut basah-basah, ya. Padahal itu tempat setan. Ala kulli hal, yang poin yang harus kita pahami itu tempatnya tempat najis, ditumpahkan, dikeluarkan, ya. Makanya jangan betah-betah. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, itu adalah adab. Meminta perlindungan dengan membaca doa yang diajarkan Nabi dengan banyak riwayat. Ya, di antara yang dijelaskan di sini Imam Al-Ghazali, Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najasil khabithil mukhbithis syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari kotoran, ya, najis dan setan yang jahat, dan menjadikan jahat, ya. Karena memang tugasnya setan itu membuat orang baik jadi jahat, ya. Dan berlindung kepada Allah daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Nah, itu kalau mau masuk ke kamar mandi, baru melangkah kaki kirinya. Jadi jangan bacanya di dalam kamar mandi. Tapi kalau seandainya dia lupa, bacanya di dalam hati. Tamam. Mana nggak hafal, dihafalin. Dihafalin. Enggak juga dihafalin. Baca aja 25 kali. Baca 25 kali apa yang kamu baca dengan melihat, tapi ya, namanya baca kan melihat. Ini metode menghafal yang kuat yang diajarkan oleh guru-guru kita saat kita mau menghafal Al-Quran. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid kesayangan Al-Imam Abdullah Al-Haddad, itu beliau punya metode untuk menguatkan hafalannya, ilmu yang dipelajari. Jadi mulai dari beliau bangun tidur itu, setelah melakukan sunnah dan adab bangun tidur, beliau baca 25 kali
pelajaran yang kemarin dipelajari ya. Habis itu beliau baru melakukan aktivitas ibadah. Nah, sebelum datang ke madrasah, ke rumah gurunya untuk belajar, contoh ini kita mau melanjutkan pelajaran. Sebelum datang ke sini dibaca 25 kali. Ini metode beliau. Bukan dihafal ya, dibaca. Baca itu kan mesti dilihat. Punya mata kan melihat, dibacanya. Nah, mata itu melihat apa yang dia baca dan bacanya diulang-ulang 25 kali. Misalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini pelafasan kalau sudah hafal. Ini bagi yang belum hafal. Baca, dibuka. Bismillah, a'udzubillahi minal najsil khabith syaitanir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal najsil khabith syaitanir rajim. 1. Lihat lagi. Nah, begitu 25 kali. Sebelum datang ke gurunya, ke rumah gurunya, Habib Zain Ahmad bin Zain ini selalu terapkan itu metode. Baru keluar, berjalan menuju ke rumah gurunya. Beliau itu tinggalnya di Hautoh, Habib Abdullah Haddad di Tarim. Kalau sekarang ini naik mobil Hautoh Tarim itu kurang lebih 2,5 jam. Jadi bayangin zaman dulu nggak, 300-an tahun yang lalu, hampir 400-an, adakah mobil? Mana ada mobil. Kadang jalan, kadang naik onta, mungkin himar, nebeng bahasa kita tuh deh, nebeng. Setiap hari begitu. Nanti sampai di kota Tarim, sampai di depan rumah gurunya, sebelum masuk ke rumah guru baca lagi 25 kali. Baca lagi 25 kali. Nah, baru masuk ke rumah guru. Kan menunggu sang guru turun dari lantai atas. Yang Imam Haddad itu 2 tingkat rumahnya. Jenjang menunggu itu beliau baca lagi 25 kali. Jadi memang waktunya sudah teratur. Selesai 25, datang sang guru, baru lanjut pelajaran hari ini. Itu yang diulang sama beliau itu pelajaran yang kemarin, yang dibaca 25 kali sebelum keluar dari rumah, sebelum masuk ke rumah gurunya, ketika menunggu kedatangan gurunya. Berarti udah berapa kali tuh? 75. Datanglah guru, masuk ke pembahasan hari ini. Sedangkan yang dibaca dan diulang tadi pelajaran kemarin. Udah, belajarlah pelajaran hari ini. Selesai belajar apa langsung pulang? Enggak, tetap dia di tempat duduknya, diulang dan dibacanya lagi 25 kali yang dipelajari hari ini. Yang tadi dipelajari sama sang guru, gurunya sudah masuk, beliaunya tidak beranjak dari tempatnya, baca tapi 25 kali. Pulang ke rumah, sebelum masuk rumah baca lagi 25 kali pelajaran hari itu. Berapa kali udah berapa kali jadinya untuk pelajaran hari itu yang dia dapatkan? 50 kali sudah dibaca masuk rumah. Nanti sebelum tidur dibacanya lagi 25 kali yang dipelajarin hari itu tadi. Tidur. Bangun tidur, setelah sunnah dan adab bangun tidur dilakukan. Pokoknya ini semua udah dilakukan. Terakhir pembacaan yang diulangnya 25 kali itu adalah rutinan akhir. Setelah adab-adab semua itu dilaksanakan. Bangun tidur nanti dilakukan lagi 25 kali. Udah berapa tuh? 100 kali baca dengan melihat. Kira-kira 100 kali baca dengan melihat itu sudah melekat belum di kepala? Kira-kira saja. Walaupun sudah melekat, tetap beliau lihat. Walau sudah melekat, tidak mau beliau pejamkan mata kan lantaran sudah hafal.
masih putus-putus. Artinya saat kita tidak melihat, jam membayangkan yang kita lihat, ada yang kelewatan. Ditambahnya 20 itu udah matang. Apalagi 25 kali, mematangkan. Lantas bagaimana kalau 100 kali? Sulit dilupakan. Bukan lagi hafal, tapi sukar untuk dilupakan. Ada orang yang sekali lihat hafal dan seumur hidup tidak hilang. Sekali lihat. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu apa yang dilihat matanya dari ilmu itu kayak foto, langsung terekam. Dan tidak bakal pernah bisa beliau hilangkan seumur hidup, dilupakan dari apa yang sudah dilihat dari ilmu, ya, dari ilmu. Ada orang yang harus berkali-kali metodenya. Itu tergantung kebersihan jiwa manusia tersebut, kebersihan hatinya. Karena ilmu Allah ini kan, ilmu itu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah itu tidak didapatkan, diletakkan di dalam hati yang, atau wajan atau wadah yang kotor. Harus wadahnya bersih. Nah, itu hati kalau bersih, maka ilmu Allah akan cepat dia terima. Al ilmu nuru wa nurullah la yu'ta li'asih. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Beruntung kita yang menuntut ilmu, karena Allah masih beri kesempatan kita untuk mendapatkan itu anugerah cahayanya Allah, ilmu tadi. Tapi ilmu, kata Imam Syafi'i, la di dalam diri seorang hamba yang suka bermaksiat, yang berkelanjutan melakukan maksiat. Nah, itu metode. Oh, Anda belum hafal, baca aja, nggak usah dihafal gitu. Metode baca, tapi dengan melihat. Ya. Bacalah 25 kali. Kalau sudah hafal, nanti dengan otomatis hafal. Mau masuk, baca. Itu doa kamar mandi. Ini adabnya tadi. Ya. Di dalam kamar mandi baru masuk dia. Kalau lupa, masalahnya gimana mau baca dalam hati kalau nggak hafal, ya. Makanya dihafali. Bagaimana cara menghafalnya? Dibaca berkali-kali. Dengan sendirinya hafal. Baik. Masuk ke kamar mandi, sebelum masuk baca ini doa. Dan di dalam kamar mandi itu ada tuntunan dan etika serta adab-adab yang lainnya. Ente mau kamar mandi ngapain? Mau mandi. Maka di antara etika mandi, jangan vulgar. Meskipun boleh kamu melihat kelaminmu, ya, kemaluanmu, milikmu. Tapi kalau bicara adab dan etika, ya ditutupi dengan kain, walaupun kain itu kain yang lembut, ya, bukan karonggoni kasar. Ya, pokoknya kain yang lembut dah gitu, yang menutupi antara pusar dengan lutut. Ini etika, ya. Ribet anak mau pakai kayak gitu. Lagian kan auratku sendiri, ya nggak apa-apa. Cuma kita bicara etika yang diajarkan gitu loh. Paham maksudnya, ya? Jadi tutupi mau laki atau perempuan antara perut dan lututnya. Minimal kemaluan depan dan kemaluan belakang tidak tampak dan tidak dia lihat, ya. Tutupi dengan kain apa yang memang khusus dia gunakan itu saat dia kalau mau mandi, ya. Baik, masuknya tujuannya untuk buang air kecil. Sekarang dia posisinya sudah di dalam kamar mandi, ya. Bagaimana etika jongkoknya, duduk jongkok itu, ya. Yang dikatakan duduknya itu mendatangkan pahala kalau dia tujuannya buang air kecil. Kaki kirinya dia duduk di atas, menjinjing di atas kaki kirinya, tumit kiri. Tumit kirinya dia menjinjing, telapak kanannya menumpu jadi tumpuan. Ya, jadi dipraktekkan. Itu cara sunnahnya pipis, ya.
Sunnahnya buang air kecil, laki-laki dan perempuan. Kalau yang mungkin banyak dilakukan kita selama ini, ya menjinjingnya dua-duanya, ya. Artinya yang menjadi tumpuan di batu atau di bumi tersebut, jari-jari kaki sama sebagian telapak kaki, tumitnya keangkat. Begitu gak kira-kira? Yang parah kencingnya berdiri, ya. Kenapa parah? Karena kencingnya syaitan dan jin berdiri. Tapi kalau manusia diajarkan dalam Islam jongkok, bukan duduk, jongkok dengan menjinjing. Pahamkah maksudnya jinjing? Apa sebutan yang gampang yang kalian bisa ngerti? Menjinjing, tau gak? Jinjit itu lah. Apa? Jinjing, jinjit, menjinjit, ya, menjinjit itu. Tapi kaki kirinya yang menjinjit, telapak kanannya menapak. Itu sunnahnya buang air kecil untuk yang melakukan buang air kecil. Karena tujuannya masuk kamar mandi buang air kecil. Apalagi etikanya mendekati tempat pembuangan di mana najis itu dia akan keluarkan, di situ dia baru buka auratnya. Jangan buka buka celananya atau di ujung, buang air kecilnya di ujung. Emang kenapa nggak boleh? Boleh. Kita ini bicara etika, kita ini bicara sunnahnya, kita ini bicara adabnya. Di mana kamu ingin mengeluarkan itu najis, di situ kamu mulai menyingkap pakaianmu, celanamu kalau laki, bajunya kalau perempuan. Pelan-pelan sehingga pas posisi duduk auratnya baru terbuka. Bukan buka aurat di ujung, kencingnya di ujung. Itu keluar dari etikanya, adabnya. Baru dia menjinjing kaki kirinya yang menjinjit, kaki kanannya tidak menjinjit, ya. Dua-duanya menjinjit, ya nggak masuk ke etikanya, artinya nggak dapat sunnahnya. Loh, kok harus kaki kiri yang menjinjit, kaki kanan yang menapak? Karena di situ ada tekanan jalur kemih di perut sebelah kiri itu. Dengan menjinjit kiri tertekan saluran kemih itu, yang menyebabkan najis itu tidak tersisa saat sudah dikeluarkan air kencingnya tadi. Beda kalau metode iblis, metode jin syaitan berdiri kencing, malah itu menyempitkan jalur keluarnya air seni. Makanya tersisalah air kencing itu di tempatnya. Saat dia keluar bergerak, saat dia melakukan tekanan dari perut, nah itu tanpa dia sadari keluar sedikit najisnya itu di pakaiannya, di celananya. Nah, dia menyangka sudah suci dengan dia istinja, dengan dia cebok kalau kencing berdiri tadi. Padahal tidak, meninggalkan sisa yang seperti itu. Dia menyangka sudah suci, sudah habis air kencingnya, istinja lah dia. Ada mungkin yang nggak istinja, nggak cebok. Lalu dia sholat, itu ada najis yang keluar, dia nggak sadar itu. Makanya bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ummu adabil qabri. Umumnya orang penghuni kubur itu diadab karena sebab kencingnya nggak tuntas. Subhanallah, sepele mungkin ya, tapi yang sepele kalau disepelehin, nah itu risikonya di kubur ini banyak orang teradab gara-gara menyepelekan bab istinja, bab kencing, mau laki mau perempuan. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan sisa-sisa najis yang belum dituntaskannya keluar lagi tanpa dia terasa. Nah, makanya sunnahnya itu tanahnuh, tidak saat sudah selesai kencing, sudah ngerasa air kencing ini sudah selesai, ternyata belum, maka ini disunnahkan tanahnuh.
Aib tanahnu. Apa itu tanahnu? Mendehem. Bikin satu tekanan. Ya, bikin satu tekanan. Kalau laki-laki zakarnya, kelaminnya dielus bagian bawahnya itu pelan-pelan. Nanti timbul rangsangan air kencing itu keluar. Kalau perempuan dinding rahimnya yang ditekan pelan-pelan, akan timbul rangsangan, sisa air kencing itu akan keluar. Ya, ini sunnah yang diajarkan kalau laki-laki. Ya, bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk kaum laki-laki menyelesaikan, menuntaskan sisa air kencing yang masih berada di dalam gosbah. Gosbah itu pipa, jalurnya, dengan sedikit menekan, bukan ditekan kuat. Khysyaten itu kantung kemihnya itu di bagian bawahnya. Ada garis bagian bawah di tengah-tengah kantung kemih bagi laki-laki ini ya. Itu sunnahnya ditekan, ditahan dikit, nanti sisa kencing itu akan terasa bakal keluar tuh. Walaupun satu tetes, subhanallah, dia akan merasakan ada sesuatu yang mau keluar. Nah, ini yang banyak disepelekan. Sisa yang setetes, 2 tetes ini tadi, ya, itu yang banyak disepelekan dan menjadi sebab umumnya penghuni kubur diazab. Karena sisa itu tadi yang saat dia udah berjalan kemana-kemana, mungkin melakukan tekanan pada dirinya, keluarlah itu sisanya. Nah, dia tidak sadari itu. Ya, makanya di sunnah tanahnuh, mendehem, atau diurut pelan dia bagian gosbahnya, jalur atau pipa kemihnya, air kencingnya, untuk menimbulkan rangsangan sisa-sisa yang ada di dalam keluar, supaya keluar. Maka dia akan keluar. Udah selesai, udah yakin sisa nggak ada, nah, waktunya istinja, cebok. Adabnya jangan di situ, bergeser sedikit. Ya, bergeser ke tempat yang bukan di situ dia menumpahkan najis tadi. Nah, khususnya kaum perempuan. Ya, ini harus perhatian. Di mana dia pipis, di situ dia siram ceboknya. Nah, najis yang keluar itu berhambur sudah ke pakaiannya, mungkin ke kakinya. Apalagi perempuan ini, kalau kita yang punya anak perempuan, anak-anak kita masih kecil, kalau kita lihat cara dia pipis itu, jongkoknya enggak seperti yang digambarkan tadi. Jongkoknya napak semua 2 kakinya. Ya, dua kakinya menapak. Kencinglah dia di situ. Di tangannya sudah ada gayung sama air. Ya, nanti kalau sudah merasa selesai, langsung disiramnya di situ. Lah, itu cipratannya kemana-mana. Oke lah anak-anak, tapi tetap orang tua harus mengajari, memperhatikan. Nak, kalau cebok jangan di situ tempat mengeluarkan najisnya, bergeser dikit, pindah. Nah, kalau emak-emaknya yang sudah wajib sholat, najisnya dia tidak sadari, nyiprat kemana-mana, lalu dia bawa sholat, padahal bajunya ada cipratan najis kencing yang dia keluarkan. Akhirnya sholatnya dalam keadaan membawa najis. Ya ummu azabul gabri. Itu sebab umumnya orang dikubur disiksa, padahal dia sholat. Bukan dia ada, apalagi kalau gak sholat, ini yang sholat gitu. Tapi masalahnya sholatnya bawa sisa najis yang keluar. Waktu ruku ketekan enggak perut tuh? Tekan. Nah, sisa yang tersisa itulah keluar bisa saat itu. Waktu sujud ketekan enggak itu kantung kemih? Ketekan. Mungkin di saat itulah dia keluar. Jadi perhatikan cara kalian beristinja, ya, wahai kaum mukmin. Ya. Karena itu memang apa yang disampaikan Nabi SAW itu pernah lewat, ada 2 pemakaman, 2 kuburan dalam keadaan terazab. Nabi dengarkan suara 2 penghuni kubur ini lagi disiksa. Sahabat tidak dengar, tapi Nabi memberitahukan. Ya. Bilang Nabi,
bilang sahabat tanya kenapa, sebabnya dijelaskan sama Nabi. Yang pertama, dia kencing nggak tuntas ceboknya. La yastabri'una minal baul, kata Nabi, tidak tuntas ke waktu dia selesai kencing. Yang kedua, durhaka sama suami, perempuan ternyata, ya, di sebelahnya itu perempuan, tidak bersyukur sama suaminya, masya Allah dia tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut dari Allah. Istri yang tidak mensyukuri suami itu umumnya terazab di dalam kubur. Alhamdulillah, Allah jadikan kita punya keluarga yang diridhoi dan dilindungi Allah. Kalau dia masuk kamar mandi tujuannya buang air besar, ya udah normalnya dengan cara yang ada, jongkok juga. Justru kalau yang paham tempat kaki kiri itu agak direndahkan kalau bikin ini, tapi ya sulit di Indonesia. Ente kalau di Arab, di Tarim, saya bicara nggak di Arab, di Tarim, ente akan mendapati tempat jongkok itu kalau 4 BAB ya, kebanyakan yang bawahnya agak rendah dari yang kanan, supaya ada tekanan. Nggak miring derajatnya tinggi, kagak, dikit juga miring, dikit aja. Nanti itu tidak merasakan signifikan perubahan pada badan, itu tidak, tetap kayak stabil, tapi posisinya miring, agak rendah yang bagian kiri, dibuatnya seperti itu. Nah itu jongkok itu pengaruh. Buang air besar, jongkok dengan duduk beda. Versi orang-orang yang tidak beriman duduk. Klosetnya itu kloset duduk. Yang betul itu jongkok. Orang yang BAB dengan proses klosetnya duduk itu bisa mendatangkan penyakit ambeien. Ya. Kenapa? Karena tidak sempurna saat dia jongkok sama duduk. Tapi dia harus ngeden, tahu ngeden. Dia harus ngeden, menekan supaya isi perut ini keluar kotoran najis ini tadi. Nah, tekanan yang tidak sempurna, posisinya terbukanya itu menjadikan duburnya itu lama kelamaan dipaksakan dengan tekanan itu. Bagi yang BAB-nya duduk ini, nanti lama-lama timbul penyakit itu ambeien, karena dia memaksakan yang mestinya dengan jongkok duburnya betul-betul sempurna terbuka, keluarlah itu najis. Ini tidak sempurna terbukanya itu dubur, tapi dipaksakan harus keluar karena duduk itu tidak terbuka sempurna. Ya, kalau saya duduk, ya, ada alasan-alasan tertentu, mungkin karena badannya gede, susah dia untuk jongkok, maka dia pakai kloset duduk. Ya. Nah, yang kencing di kloset duduk begitu juga. Pas dia istinja cebok bagaimana? Itu nyiprat semua tuh. Pasti nyiprat semua itu. Karena di situ dia kencing, di situ dia cebok. Ya, kalau orang yang jeli, orang yang paham, nggak mau dia seperti itu. Di mana dia pipis, di situ keluar dari situ dia istinja, jauh dari tempat tersebut. Lalu dibikin lagi metode supaya orang-orang beriman kencingnya ngikutin syaitan sama orang-orang Yahudi nih, orang yang beriman. Ente ke bandara, ente ke mall, ente masuk kamar mandi, ada kloset jongkok, ada. Kalau tempat kencingnya berdiri. Nanti mungkin di akhir zaman dikasih tempat kencing di bawahnya itu treadmill. Jadi ente kencing sambil berlari. Nggak tahu lagi sudah. Itu ngerusak gitu. Ya. Yang pasti kencing berdiri itu menyisakan najis yang tidak kamu sadari. Kecuali kalau ini orang ada sakit yang tidak memungkinkan dia untuk kencing jongkok. Jadi ada uzur yang memang diperbolehkan melakukan sesuatu yang dimakruhkan, misal tadi karena uzur tersebut.
Ini sehat, normal, nggak ada alasan dia untuk kencing tidak jongkok, malah dia pilih berdiri. Nah, itu pilihan dia sendiri. Khawatirnya masuk ke hadis yang mengatakan umumnya orang diazab di dalam kubur gara-gara bab kencing, bab sepele. Bahaya nih ya. Perhatikan, mulai pulang dari sini dan seterusnya, selanjutnya berterusan, inti mau kencing, adab dan etikanya dijaga, dipraktekkan. Jangan sampai kencing ini menyisahkan najis yang akan keluar dan kamu bawa ke dalam sholat sehingga merugikan dirimu sendiri. Allah berikan pemahaman insyaallah. Jadi tergantung apa hajatnya. Kalau hajatnya cuma masuk ngambil sesuatu yang tertinggal di kamar mandi, ya tetap etika masuk ke kamar mandinya, doa dibaca, kaki kiri. Ya. Jangan berlama-lama di kamar mandi, jangan. Ada orang nyanyi pakai shower. Shower itu jadinya mikrofon. Tahu dari mana, Beb? Pernah lihat iklannya sih. Ya. Nah, yang lihat iklan itu nanti ditirunya itu. Iklan goblok seperti itu. Di kamar mandi pakai shower, joget-joget, satu megang yang kecil, yang air mancurnya tetap keluar. Ini tadi apa namanya, kamar mandi VIP tadi. Ya, kamar mandi VIP tadi komplit. Ada shower untuk pegangan, ada yang jatuh dari langit kayak rudal Iran, ya. Kemudian digunakan buat megang mic, seolah-olahnya joget-joget lah dia di kamar mandi. Itu orang yang nggak paham. Tidak untuk kita insya Allah, ya. Kita masuk kamar mandi sesebutuhnya, ya. Selesai dari hajat, keluar cepat. Nah, udah selesai di dalam, waktunya keluar. Gunakan kaki kanan, ya. Ketika keluar, gunakan kakimu yang kanan. Oh, ana lupa nih, keluarnya kaki kiri, masuk lagi, baru bukan masuk semua, yang penting kakimu masuk gitu. Nah, menunjukkan keluarnya kaki tersebut dengan sunnah yang diajarkan, dengan adabnya yang dia ketahui dan dia terapkan. Keluarlah kaki kanan, baru baca ini doa. Bukan bacanya masih di kamar mandi, ya. Jadi ingat, sebelum masuk kamar mandi baca doa masuk kamar mandi, baru melangkah kaki kiri. Ketika selesai di kamar mandi urusannya, dia mau keluar dulu kaki kanan, baru baca doa. Apa doanya? Ghufranakal hamdulillah alladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Dalam riwayat yang lain ghufranaknya 3 kali. Itu kan disebutkan cuma satu, ya, ghufranaka. Nah, riwayat mengatakan ghufranak 3 kali, baru alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Enggak hafal, Beb, baca 25 kali, udah selesai. Metodenya sudah aku kasih tahu, baca saja. Masa seminggu enggak hafal? Nanti minggu depan siapa ente nanya doa masuk kamar mandi sama doa kamar mandi. Ini yang hadir nih, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, doa kamar mandi apa? Apa namanya? Angkara ya. Angkara. Nah, tadi panggilnya siapa? Arkan. Baihaqi, ya. Siapa tadi? Sireij, Anang, Oval, Muhammad, Kevin, Abdullah, apa? Muhammad, ya. Siapa namanya? Taufik, ya. Ini yang hadir nih. Kalau ketemu minggu depan nanti anak tanya nanti. Ya. Yang anak tanya apa doa masuk kamar mandi, apa doa keluar kamar mandi. Itu aja. Kalau bisa jawab, anak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Oh, nanti jawab dulu, ya. Doa kamar masuk sama masuk kamar mandi sama keluar kamar mandi. Pendek tuh, dikit aja. Ghufranak alhamdulillah alladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma
yanfa'uni kalau keluar. Tapi setelah keluar bacanya ya. Ya Allah, ampunilah aku. Kenapa kok keluar dari kamar mandi minta ampun? Karena di dalam kamar mandi habis waktu kita, berlalu umur kita dalam keadaan kita tidak ingat kepada Allah. Nanti mau ngaji di kamar mandi, mana boleh. Nanti mau berzikir di kamar mandi, mana boleh. Kan kemarin dikatakan bawa nama Allah, nama Nabi Muhammad nggak boleh. Apalagi nanti mau berzikir, enggak. Nah, selama di kamar mandi itu waktu kita itu hilang, umur kita itu berlalu sia-sia. Makanya ketika keluar dari tempat itu minta ampun pada Allah. Ya Allah, maafkan karena sudah berlalu umur waktu ini sekian menit tidak ingat kepadamu. Walaupun kita tidak bisa 24 jam ingat kepada Allah, ya, tapi kita memohon ampun atas kelalaian yang kita perbuat selama kita di dalam kamar mandi. Apa kelalaiannya? Waktu kita hilang dari ingat kepada Allah. Bagus kalau bisa orang di dalam kamar mandi hatinya tetap terkoneksi dan ingat kepada Allah. Bagus, nggak apa-apa. Yang penting tidak menyebut, tidak terucap. Dia mau berzikir ya Allah la ilaha, tapi dalam hati, oke, nggak apa-apa. Ya. Tapi kebanyakan di kamar mandi ngelamun, ya, mikir atau ndak ingat apa-apa. Nah, jadi waktunya berlalu. Disitulah kita minta ampun saat keluar membaca doa ini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran. Puji Allah, karena dengan izin Allah itu kamu bisa keluar air kencing, kamu bisa keluar air besarnya, kotoran besarnya. Nikmat bukan itu dari Allah. Makanya memuji Allah. Bagaimana kalau orang yang nggak bisa kencing? Ya, gimana orang kalau nggak bisa buang air besar? Susah hidup dia, sengsara hidup dia. Ya. Ada beberapa kasus yang tiba-tiba orang nggak bisa buang air kecil, dibikin saluran di perutnya. Nikmatkah seperti itu? Mana nikmatnya? Ya, tersiksa dia yang seperti itu. Ada orang yang dari bawaan lahir tidak ada lubang buat air, keluarkan air besar, dibikin lubang lain, kan tersiksa dia. Lah kita masih diberikan alhamdulillah normal sama Allah. Lubang pipis kita bekerja dengan semestinya, saat mau buang air besar dengan semestinya, baik semua. Dan dengan izin Allah itu najis, kotoran, ya toh, keluar. Maka patut dan layak memuji Allah. Makanya di sini alhamdulillah. Ghufranak, minta ampun sama Allah karena kelalaian yang berlalu selama di kamar mandi. Pujian kepada Allah keluar dari kamar mandi karena Allah telah mengeluarkan kotoran yang ada pada diri kita. Mau itu pipis dia lakukan di dalam, atau BAB dia lakukan, atau kotoran badan dengan dia mandi. Semua kotoran itu keluar. Ya. Memuji Allah. Kotoran yang menggangguku. Oh, mengganggu. Memang kotoran ada yang mengganggu. Nyaman gak orang kalau badannya kotor? Ya nggak nyaman lah, pasti merasa terganggu kita. Orang nggak mandi, ente nggak mandi seharian, dari pagi sampai besok baru mandi. Nyaman gak badanmu? Ana udah seminggu beb tidak pernah mandi, ya kamu tidak nyaman. Orang di sebelahmu tersiksa dia. Hah? Kita ini kadang kalau nggak mandi sehari, mandi nggak pakai sabun, lengket badan tuh rasanya, nggak nyaman. Itu kotoran itu di tubuh. Tapi ketika sudah mandi, seger badan tuh, nggak ada melengket lagi. Ya, harum badan tuh, kinclong dia punya tubuhnya, seger bawaannya. Siapa yang ngasih itu? Siapa yang ngangkat kotoran itu? Maka layak untuk memuji Allah. Dan menyisakan padaku kekuatan yang bermanfaat bagiku. Orang buang air kecil, orang buang air air besar, butuh tenaga enggak untuk mengeluarkan itu? Butuh tenaga. Tapi masih Allah kasih kekuatan enggak dia setelah itu kotoran najisnya keluar? Masih ada tenaga. Puji Allah.
Coba bayangkan kalau harus mengeluarkan tenaga setelah buang air besar di opname, habis tenaga dia atau pingsan, nggak kebayang ya. Berarti sehari 2 kali misalnya, atau sehari sekali, setiap hari dia bakal di opname. Setiap mau buang air besar mesti memerlukan tenaga, yang menguras tenaga sampai buat dia lemes. Nggak, justru dengan orang itu mengeluarkan najis kotoran setiap hari, badan dia menjadi fit karena kotorannya keluar. Saya pernah mendengar satu orang mengatakan seperti ini. Setelah dia berhasil buang air besar, ringan kepala aku. Apa kaitannya? Nggak tahu, dia yang merasakan. Artinya kalau belum buang air besar dalam 1 hari, lemes lah, pusing lah dia. Ketika dia selesai dari buang air besar, seger dia. Penyakitnya udah keluar. Ya, penyakitnya sudah keluar. Sama kayak perempuan. Ente yang udah punya istri, tanya akan, bahagiakah dia kalau belum haid dalam 1 bulan tuh? Atau sedih, susah dia? Padahal haid itu bisa sampai membuat dia pingsan loh kalau dia tidak kuat, saking sakit menahan haid itu, waktu keluar darah haid itu. Tapi kenapa kaum wanita ketika haid bahagia dia? Ya. Karena kotorannya keluar, kotoran penyakit di tubuh itu keluar. Untuk yang haid ini tadi, walaupun cara dan proses untuk keluarnya itu bikin badannya remuk, sakit, tapi lega setelahnya. Artinya lega untuk 1 bulan kurang lebih ke depan. Tapi kalau nggak keluar, gelisah perempuan tuh. Ya Allah, nggak haid, ngapa aku nggak haid? Lemes lah badannya, sakit lah, sakit di perut, tapi nggak keluar juga misalnya darah haidnya. Nggak enak dia punya tubuhnya, penuh dengan sakit karena penyakitnya di dalam masih bertahan. Tapi ketika darah haid itu keluar, ya, maka sehat ini perempuan. Makanya dikatakan definisi haid itu dam jibillah, darah penyakit, darah kotor. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari paling dalam rahim seorang perempuan, ala sabilis shihah, yang menunjukkan arti sehat itu perempuan. Berarti dengan keluar itu darah, sehat. Dengan keluar kotoran dari setiap diri kita, mau itu buang air kecil, buang air besar, berarti sehat kita. Pujilah Allah. Nah, itu kaitannya kenapa kita minta ampun, karena waktu kita berlalu sia-sia selama di tempat tersebut. Memuji Allah atas apa yang disisakan dari kekuatan pada diri kita, dan dikeluarkan kotoran dan penyakit dari tubuh kita, itu semua berlaku karena izin Allah, terjadi dengan sebab bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib, ya, bukan wajib, layak, ya, sepatutnya untuk memuji Allah. Wajib memuji Allah bagi orang yang kuat cintanya sama Allah. Paham sampai situ? Ala kulli hal. Ini etika yang harus diterapkan, ya, di dalam keseharian. Karena ini rutinitas harian, maka saya rasa tidak akan sulit untuk mengamalkan doa masuk kamar mandi atau doa keluar kamar mandi. Tem. Wa yanbaghi an tu'idda nubala qabla qada'il hajati wa an la yastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajati wa an tastabri minal bauli bitananuhi wan nadri salaan wa bimraril yadil yusra ala asfalil qadimi. Sebaiknya jangan mandi terlebih dahulu sebelum buang air besar, dan jangan cebok atau membersihkan dubur.
dengan menggunakan air di tempat membuang hajat atau tempat buang air besar. Juga ketika selesai membasuh dari buang air kecil, sebaiknya berdehem sambil mengurut batang zakar sebanyak 3 kali dengan cara menggunakan tangan kiri pada bagian bawah batang zakar. Itu garisin tuh kalian yang punya kitab ya. Yang saya jelaskan barusan itu etika semua, adabnya ya. Kalau buang air kecil, bagaimana waktu proses istinja. Kalau memang mau mandi, kalau bisa sebelum mandi dan ada rasa ingin buang air kecil atau buang air besar, lakukan itu terlebih dahulu ya. Tinggal di garis bawahi atau di stabilokan saja. Menggunakan air, jangan menggunakan air cebok tadi di tempat di mana najisnya keluar ya, seperti yang saya jelaskan. Nah, itu sudah, itu ditandain 1, 2, 3, diulang lagi di rumah nanti baca. Tamam. Tim. Wa in kunta fis sahra'i fab'id an uyudin nazirina wastanir basya'in in wajadtahu wala taksif awrataka qabla al-intihai ila mawdi'il julusi wala tastaqbilil kiblata wala syamsa walal qamara. Jika lokasinya berada di tengah tanah lapang, maka menjauhlah dari penglihatan mata orang lain, atau buatlah penutup atau sekat jika engkau menemukannya. Jangan singkap auratmu sebelum benar-benar selesai tuntas. Juga jangan menghadap ke arah matahari atau rembulan. Paham sudah? Paham maksudnya ya? Tadi sudah saya uraikan semua. Jangan kencing, kalau kencing jauh dia buka, di mana dia kencing bertolak arah ya. Di mana dia mau mengeluarkan itu kencing najisnya, disitulah dia mulai membuka pakaiannya ya. Yang enak, yang agak sulit itu kalau dia pakai celana nih, pakai celana nih susah. Kalian mau yang kecil di tempatnya langsung, apalagi kalau mau jongkok ya, kecuali harus buka dulu celananya. Misalnya dia seorang pekerja, lakukan, buka celanamu, gantungkan, jangan kencing berdiri ya, jangan pernah kencing berdiri. Jangan jadikan membuka celanamu alasan selama itu tidak darurat ya. Misalnya dia kalau mengharuskan dia kencing berdiri karena ada sakit, nah itu sudah babnya beda. Selama dia tidak ada unsur darurat atau kata darurat, masuk kamar mandi jangan kencing berdiri. Anak pakai celana ribet, lawan ribetnya. Daripada kamu kencing berdiri menyisakan najis yang menjadikan sebab umumnya penghuni kubur diazab, sebab itu. Nah, dia ribet lah, inilah itulah. Oh, beda kalau pakai sarung. Yang pakai sarung ini enak, tinggal singkap, selesai. Ya, perempuan pakai daster, tinggal singkap, selesai. Yang pakai celana, tahu rasa kau. Repotnya mau buka semua. Nah, ini apalagi kaum Hawa ini ndak mau dia repot orangnya, ndak mau ribet. Yang penting selesai urusan. Tapi dia tidak mikir selesai urusan itu bisa merugikan dirinya sendiri, apalagi kalau babnya berkaitan dengan yang kita bahas ini. Ya. Umumnya manusia yang diazab di dalam kubur gara-gara kencing. Maksudnya tidak tuntas, nggak bersih. Silahkan remehkan. Tanggung konsekuensinya sendiri. Perihalnya kelihatan sepele, tapi bagi yang menyepelekan inilah yang merasakan tidak ada ketenangan sama sekali ketika dia masuk ke dalam peristirahatan terakhir atau dalam kuburnya. Agar meremehkan yang bab kencing ini tadi. Allah berikan pemahaman insyaallah. Baik.
wala tastadbirhuma wala tabul fi mutahaddisin nasi tajlis wala tabul fil ma'ir raqidi wala watahtas sajaratil musmirati wala fil hijri wahzaril ardo salbata wa mahabbar rihi ihtirajan minar rasyasi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna amata ada azabil qabri minhu. Di samping itu, atau jangan menghadap maupun membelakangi arah kiblat. Haram ya menghadap kiblat kalau tidak ada pembatas yang menutupi kiblat seperti tembok atau sitar. Ini biasanya kalau orang kencing di tempat umum, tempat terbuka. Sohorok di situ maksudnya seperti padang pasir kalau di Arab sana. Tempatnya terbuka, hasil terbuka. Menghadap kiblat haram. Kalau ada sitar makruh. Ini kamar mandi tuh. Ya, kiblatnya ke sono. Kalau menghadap ke sana waktu dia qada'ul hajah makruh. Kenapa? Karena ada sekat kamar mandinya. Kalau dia tidak ada sekat dari luar sono atau di pokoknya tempat terbuka, ngadep kiblat kencingnya haram. Ya. Ayo. Hindari tempat yang biasa digunakan oleh banyak orang untuk berkumpul dan berbincang-bincang. Kecuali kalau tempat kumpulnya itu tempat kumpul maksiat, maka dianjurkan untuk kencing di situ. Ya. Kan kencing di tengah jalan banyak enggak orang lakukan itu? Banyak anak kecil atau yang dewasa yang lakukan. Kadang orang dewasa enggak tahu diri, enggak ada malu. Kencing di jalan, di tiang listrik, di mana tempat dia ini, ya. Ya mungkin kita pernah melakukan itu, tapi waktu masih kecil. Ya. Janganlah kalau sudah besar, sudah berakal, sudah pinter, cerdas kok kencing di tempat umum, tempat terbuka. Putus kaulat malunya. Apa enggak ada rasa malu lagi? Akhirnya dia kencing sembarangan tempat umum. Boleh, enggak boleh. Kecuali kalau yang di tempat yang dikencing itu tempat orang maksiat. Apa contoh maksiat? Judi misalnya. Ya, kan ada perkumpulan maksiat tuh, ya dah. Jangan juga kamu kencingnya itu waktu dia lagi kumpul maksiat, dipotong takarmu sama dia. Udah bubar, besok bakal maksiat lagi di situ. Kencing lah malam-malam. Itu kalau darurat. Dan itu pilihan. Aduh darurat, anak nggak tahan lagi, udah di ujung nih, daripada kencing di celana. Depan tuh kayaknya tempat orang judi itu. Situ aja, nggak apa-apa, dianjurin. Tamam. Dan inti tahu itu tempatnya orang suka nongkrong berjudi. Apalah pokoknya nyabu misalnya, hasil maksiat. Kencingin. Jangan kencing di pohon, apalagi pohon berbuah haram. Ya. Pohon mangga berbuah enggak ada, kencing di bawah pohon haram. Ya, karena itu pohonnya berbuah, makan masam mangga tapi kok rasanya rasa pesing. Nggak boleh ya. Dan jangan buang air kecil di air yang tidak mengalir. Sama ngobrol, kencing ngobrol. Biasanya yang kencing-kencing di toilet berdiri itu bersebelahan lagi dia. Yang bawah ngobrol, yang mulut atas ngobrol juga. Jadi gimana bisnis kita ini? Sambil kencing kayak gitu. Ya, nggak boleh kencingnya ngobrol. Baik. Atau di bawah pohon yang berbuah, atau di dalam lubang binatang. Tempat air yang tidak mengalir juga nggak boleh. Kenapa? Karena itu rumahnya jin.
genangan air, danau, sungai, selama itu tidak mengalir, jangan. Tamam. Jangan kencing di tempat yang airnya tergenang air tidak ada mengalir. Kalau sungai beda, mengalir dia. Itu pun sebagian ulama tidak menganjurkan, walaupun dia mengalir. Mau buang air kecil ataupun buang air besar sama saja, ya. Baik. Di samping itu jauhilah tanah yang keras dan arah tiupan angin. Khawatirnya kalau kencing di tanah yang padat keras, nyipratnya ke dia. Atau lawan angin, anginnya balik ke arah dia, pas lagi kenceng angin puting beliung, dialah kena cipratan air kencingnya tadi. Ya, ini biasanya yang buang air kecil atau qadha hajah di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka. Dan betulkan suaranya. Nah, ini dalam keadaan biasanya urgent, darurat gitu, atau memang tempat tinggalnya jauh dari pemukiman. Baik. Agar engkau tidak terkena percikan air kencing, sebab Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya kebanyakan dari siksa kubur itu disebabkan oleh hal tersebut atau percikan air kencing. Itulah sebabnya umumnya orang kena azab. Nabi bin Asul hadisnya yang mengatakan umumnya orang banyak di dalam kuburnya itu terazab, ya gara-gara babnya bab kencing. Entah kencingnya itu bukan masalah termasuk daripada perihal tuntas, sudah dituntaskan, bisa jadi najis yang nyiprat, ya, najis yang percikan najis saat dia cebok. Siapa yang ngomong di dalam itu? Suruh diam itu. Ngomongnya lewat WA saja, mengganggu kami di sini. Jadi umum orang kena azab di dalam kubur, ya Allah, masalah sepele. Jangan kita sepelekan perihal ini, ya. Selamatkan diri kalian. Ya, ku anfusakum wa ahlikum. Selamatkan kamu dulu, baru orang lain yang di sekitarmu, keluargamu dari neraka. Awal neraka ya azab kubur. Sebelum neraka itu dulu. Ya, kalau udah di kubur tuh ada nikmat, ada azab. Yang nikmat di kubur, nikmat nanti di akhirat setelah hari kebangkitan. Yang teradab di kubur, begitu juga nanti teradab lebih parah lagi di hari kebangkitan. Wallahu a'lam. Tanda itu ya. Allah berikan pemahaman untuk kita insya Allah. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Praktekkan, karena ini rutinan harian, ya. Minimal ada, maksimalkan banyak adab di dalam kamar mandi atau adab mengqadha al-hajat, ya, dari sunnah-sunnah yang diajarkan kepada kita untuk kita lakukan. Maksimalkan. Kalau di situ ente dapetin, di situ misal ada 10 dan ente bisa dapatnya lakukan 7, lakukan 7. Nanti maksimalkan sisa 3-nya. Kalau cuma bisa 1, lakukan 1. Kalau cuma baru bisa doa kamar mandi aja masuk 1, kaki kiri 2 sudah. Ya. Apalagi nih adabnya ketika saya mau kencing nih. Oh, nggak buka pakaian di tempat yang dekat, kecuali dekat sama lubangnya. Lakukan 3 dapat. Nah, apalagi posisi kaki duduknya. Apalagi bergeser dari tempat di mana najis itu keluar, lakukan. Apa yang tertera di dalam kitab yang kalian pelajari, sampai di rumah kalian murojaah, ulangi, tandai ada berapa, terapkan di dalam keseharian. Pasti akan kamu lakukan sebelum kamu tidur, minimal sebelum kamu tidur akan kamu masuki kamar mandi itu. Ya. Jangan menunggu
Jangan menunggu untuk nanti-nanti, enggak. Sebelum aku masuk kamar mandi, pulang dari sini, aku harus bisa menerapkan, mengamalkan apa yang aku pelajari dari adab masuk kamar mandi dan berada di dalam kamar mandi. Ketika keluar di kamar mandi, langsung kan ngapal. Tulis aja di kertas, tempelkan aja pakai lem, pakai lakban di depan dinding sebelum masuk kamar mandimu. Kan ada pintu, sampingnya dinding tuh, tempel dinding. Doa masuk kamar mandi, belum masuk baca. Kalau tiap hari inti baca, lama-lama hafal nggak? Hafal. Doa di bawahnya keluar kamar mandi, habis keluar kaki kanan inti lirik, alhamdulillah baca, lama-lama hafal. Ya, disitulah nikmatnya ilmu yang kita pelajari ketika seseorang diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Ya, orang yang mengamalkan ilmu lepas dari tuntutan dirinya nanti pada hari kiamat karena ilmunya diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk insya Allah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله أمان الأمان. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنه تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jangan ada lagi yang ngobrol saat majelis ya. Kalau di dalam ada yang ngobrol ditegur, dikasih tahu ya. Kasih tahu jangan ngobrol karena yang ngobrol ini bisa mengganggu yang serius belajar, fokus ya. Minggu-minggu berikutnya insya Allah tidak terulang ya. Karena kehusyuan di dalam majelis, dalam satu perkumpulan baik itu sarana yang paling tepat dan cepat untuk mendatangkan rahmatnya Allah. Ya, karena di situ adanya adab, adanya etika. Kata di dalam majelisnya, jadi saling mengingatkan. Mau yang di dalam sini, ini kalau di luar sini laki-laki tidak saya kelihat, kalau lihat saya yang tegur. Tapi yang di dalam suara kalian tadi cukup mengganggu, khususnya saya yang menjelaskan. Kalau saya tidak terganggu, tidak mungkin saya tegur. Ya, jadi jangan sampai terulang insyaallah. Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
سلمت عليه من المغضوب بحق الفاتحة ومثل الفاتحة افتحنا أبواب الخير جعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم من لا يفقنا بالخير وعين عليه اللهم لا تحرمنا خير ما عندك شر ما يسأل محمد الحمد لله رب العالمين قبل الله kan dong salawat Allah berkahi rezeki kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tafadhal.